Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk di kelas sukses pada bab yang kedua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas dengan satu topik, yaitu mengenai keluarga bahagia dan dikenan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih keluarga itu? Definisi dari keluarga itu adalah organisasi yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Organisasi yang paling pertama, saudara, di dunia ini, yaitu adalah keluarga. Dan melalui keluarga akan muncul yang namanya gereja. Melalui keluarga akan muncul yang namanya bangsa dan negara. Melalui keluarga akan muncul orang-orang yang hebat, saudara. Semua berawal dari yang namanya keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Kita lihat di dalam satu ayat yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Saya membacakan bagi saudara. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim, ayat 27, Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim mereka diciptakan laki-laki dan perempuan. Elohim memberkati mereka, Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Bible sangat jelas diceritakan bagaimana rencana awal manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia tidak baik seorang diri, lalu dimunculkanlah pasangannya. Adam mempunyai Hawa. Saudara, diambil dari tulang rusuk Adam ketika Adam tertidur. Nah, menjadilah pasangan suami istri, dipersatukan Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara, Kejadian 1 ayat 28 jelas menceritakan kepada kita bahwa diberkati Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah itu Tuhan berfirman kepada manusia dan pasangannya untuk apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi di sini sangat jelas dikatakan bahwa pernikahan itu harus melewati yang namanya pemberkatan. Memang zaman dulu Tuhan Yesus sendiri yang memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Tetapi zaman sekarang Tuhan menunjuk satu lembaga yang namanya gereja. Gereja dalam hal ini yang saya maksud adalah organisasi yang Tuhan pilih, Tuhan tentukan untuk melaksanakan pemberkatan nikah kudus. Lalu kemudian bolehlah berhubungan seks dan kemudian beranak cucu. Itulah yang namanya kehidupan pernikahan yang benar, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28. Lalu terbentuklah yang namanya keluarga, kemudian punya anak 1, punya anak 2, punya anak berapapun, ya tergantung saudara. Masing-masing mau punya planning berapa anak saudara, tetapi ya jangan kebangetan saudara. Mempunyai anak sampai 11 anak, yaitu kebangetan sekali saudara. Ya, konteks ayat itu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memang bumi masih kosong. Nah, hari-hari ini bumi sudah dipenuhi dengan banyak manusia. Karena itu saudara, ikutilah program pemerintah saja. 2 anak cukup, itu lebih oke, saudara. Kalau mau 3 silakan, mau 4 silakan saudara. Iya, puji nama Tuhan. Karena itu hari ini kita akan membahas tentang keluarga. Keluarga terdiri atas suami, istri, dan anak-anak, saudara. Memang ada yang keluarga yang mempunyai 1 anak, 2 anak, saudara, 3 anak,
Nah, itu masing-masing. Kemudian kalau kita berbicara tentang keluarga, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri atas seorang kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga. Tadi saya katakan ada istri dan anak-anak. Nah, karena itu saudara, sekali lagi saya menyampaikan kepada setiap saudara bahwa keluarga itu idenya Tuhan. Membentuk sebuah keluarga, rumah tangga, pernikahan, itu idenya Tuhan, bukan ide saya, bukan ide saudara. Jadi hari-hari ini kalau saudara belum punya pasangan hidup, ingat bahwa percayalah Tuhan pasti menyediakan pasangan yang terbaik, menyediakan tulang rusuk yang terbaik bagi saudara. Amin. Jangan khawatir, jangan takut saudara. Ya, yang penting juga jangan lupa berkaca. Nah, maksudnya apa? Ya dandan, mandi setiap hari, saudara. Mau dapat pasangan hidup tapi nggak pernah mandi, ya mana mungkin saudara. Nah, karena itu saudara, esensi dari keluarga sekarang. Kita akan membahas esensi dari keluarga. Lembaga pernikahan yang ditetapkan Elohim. Saudara, esensi dari keluarga adalah lembaga yang ditetapkan oleh Elohim bagi manusia. Itulah keluarga, saudara. Ayo kita lihat Matius 19 ayat yang keempat, kemudian kita akan lompat ayat yang ke-8. Matius pasal 19. Matius pasal yang ke-19 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dia menjawab dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa sejak semula Sang Pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, ayat 5, dan dia berfirman, oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu tubuh. Saudara, dikatakan bahwa manusia diciptakan, dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu tubuh. Manusia dan pasangannya, pria dan wanita. Ingat, satu pria dan satu wanita saja, saudara. Bukan poligami. Apa itu poligami? Ya, poligami adalah satu pria, dua wanita atau bahkan lebih, saudara. Bukan poliandri, satu wanita dengan banyak suami. Bukan, saudara. Cukup satu suami dan satu istri, saudara. Tuhan Yesus tidak menyetujui tentang poligami dan poliandri. Nah, keluarga dari suami, istri, dan akhirnya mempunyai anak-anak. Nah, ditetapkan oleh Elohim, ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut, esensi keluarga, hubungan eksklusif antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan pernikahan yang sah, itu yang namanya keluarga, saudara. Ada hubungan eksklusif. Dalam membangun hubungan seorang pria dan wanita, tentunya harus di sebuah kamar tersendiri yang tidak dilihat, diketahui oleh banyak orang. Nah, itu yang dimaksud hubungan eksklusif. Terjadi komunikasi di dalamnya, terjadi kegiatan yang menimbulkan kesan tersendiri bagi pasangan tersebut. Nah, itu yang namanya keluarga, saudara. Seorang pria, seorang wanita di dalam ikatan pernikahan. Tentunya tanpa pernikahan, seorang pria dan seorang wanita tidak boleh berduaan di dalam sebuah kamar, apalagi gelap-gelap. Saudara, tidak boleh. Iya, tetapi harus diberkati Tuhan terlebih dahulu, baru pria dan wanita bisa masuk di dalam hubungan intim, saudara. Nah, lanjut, esensi dari keluarga merupakan pertemuan hubungan antara pribadi yang paling intim, saudara. Nah, itulah keluarga. Saudara, Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Nah, firman Tuhan disampaikan, dan dia berfirman, oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatukan dengan istrinya dan keduanya menjadi satu tubuh. 6. Dengan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu tubuh.
Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Elohim, janganlah diceraikan oleh yang namanya manusia, saudara. Nah, jadi keluarga, pertemuan dan hubungan antar pribadi yang paling intim. Itu esensi yang ketiga tentang keluarga. Yang keempat, dikatakan apa? Pernikahan merupakan sebuah covenant, sebuah perjanjian yang bersifat mengikat, saudara. Pria harus meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu tubuh, satu daging, saudara. Terjadi keterikatan, ada perjanjian, ada covenant di dalamnya, saudara. Yang dimaksud perjanjian bukan hanya sekedar janji nikah saja, saudara, tetapi di dalamnya harus ada suami istri bersatu, kemudian ada Kristus yang mempersatukan. Wah, itu lebih indah, saudara. Pernikahan dasarnya harus Yesus Kristus. Sebuah rumah akan berdiri dengan kokoh kalau fondasinya kuat. Bukan rumah yang didirikan di atas dasar pasir, bukan rumah yang didirikan di atas dasar sesuatu yang tidak kuat, tetapi didirikan di atas batu karang yang teguh. Siapa? Yesus, saudara. Rumah tangga itu harus berdasarkan fondasinya harus Yesus Kristus. Memang membangun rumah tangga dan membuat tangga rumah itu sangat berbeda, saudara. Lebih mudah membuat tangga rumah daripada rumah tangga, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang kelima, esensi keluarga yaitu pernikahan bersifat permanen. Artinya apa? Satu kali untuk selamanya. Hanya maut yang boleh memisahkan. Tapi kita bersyukur loh, maut pun sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Ya, kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar, saudara. Ya, maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dilanjutkan kalimat selanjutnya, yaitu suatu komitmen kesetiaan seumur hidup. Itulah yang namanya pernikahan. Matius 19 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dengan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisah oleh apapun juga, saudara. Nah, karena itu, saudara, inilah esensi dari keluarga. Lanjut, kita membahas tentang hierarki dalam sebuah keluarga. Hierarki urutannya harus yang pertama Yesus di dalam keluarga. Dia yang menjadi kepala dari keluarga itu, saudara. Efesus 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan, dikatakan demikian. Karena suami adalah kepala istri, seperti juga Hamasya kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. 24. Malas bagaimana gereja tunduk kepada Hamasya, demikianlah pula para istri kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa keluarga adalah bagian kecil dari gereja Tuhan, di mana Kristus yang menjadi kepala, di mana Kristus yang menjadi, saudara, puncak tertinggi di dalam sebuah keluarga. Hierarkinya yang utama harus Yesus Kristus. Sebuah keluarga harus berpusatkan, bersentralkan kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Saudara, keluarga yang kuat adalah keluarga yang mengandalkan Yesus. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang fokusnya hanya kepada Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus yang menjadi hakikat utama dalam sebuah keluarga. Dia yang menguasai keluarga itu. Nah, jadi di dalam sebuah keluarga ketika hendak mengambil keputusan, sikap atau apapun juga dari suami, dari istri, dari anak, diperlukan adalah Yesus. Tanya kepada Yesus, gimana caranya, pastor? Caranya ya doa. Ajaklah suami, istri berdoa, anak-anak untuk berdoa sebelum mengambil keputusan. Apalagi keputusannya sangat-sangat penting, saudara, perlu melibatkan Yesus. Berikut, saudara, hierarki yang kedua selain Yesus, di bawahnya adalah suami. Suami adalah kepala dari istri. Efesus 5 ayat 22-24. Para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan.
23, karena suami adalah kepala istri, seperti juga Hamasya kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Ayat 24, dikatakan malah sebagaimana gereja tunduk kepada Hamasya, kepada Kristus, demikian pula para istri kepada suami mereka masing-masing di dalam segala hal. Saudara, satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, para istri, tunduk kepada suamimu. Suaminya siapa? Suamimu. Suami saudara sendiri. Sebagaimana seharusnya di dalam dia, di dalam Kristus Yesus, saudara. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita dapat melihat bahwa pemimpin yang Tuhan percayakan di dalam sebuah keluarga, yaitu adalah suami. Yang utamanya Yesus, setelah Yesus adalah suami. Istri harus tunduk kepada suami. Suami yang menjadi decision maker. Suamilah yang menjadi pengambil keputusan di dalam keluarga. Jangan dibalik, saudara, karena istri tidak berhak mengambil posisi suami selagi suaminya masih ada. Nah, saudara, lain cerita kalau memang dia seorang single parent, saudara. Nah, suami menjadi decision maker di dalam sebuah keluarga. Dia kepala dari istri. Nah, karena itu istri harus tunduk. Arti kata tunduk di sini adalah respect. Arti kata tunduk di sini artinya adalah memberi hormat, memberi muka suami di depan umum. Itu artinya tunduk, saudara. Memberi kesempatan suami untuk mengambil keputusan, itu artinya tunduk. Di balik kata tunduk juga mengandung kata percaya. Percayalah kepada suamimu. Bagaimana dia mengambil keputusan, percayalah, saudara. Tidak bisa seorang istri tidak percaya kepada suaminya, itu akan kacau. Dan para suami, pesan saya, jadilah suami-suami yang layak untuk dipercaya. Bisa dipercaya oleh istrimu, oleh anak-anakmu, saudara. Karena itu integritas di dalam perkataan itu penting. Para suami, ya saudara, istri-istrinya bersorak-sorai, hore, bukan, saudara. Tunggu nanti giliran para istri, saudara. Nah, karena itu saudara, ingat suami adalah kepala dari istri. Kemudian yang ketiga, nah ini, istri adalah penolong. Ayo kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan gini, saudara. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya, saudara. Jadi istri itu adalah penolong. Ingat, penolong, bukan penodong. Ya, mana gajimu? Nah, setiap bulan, setiap gajian, ya mana gajimu? Itu namanya penodong, saudara. Ya, penolong, saudara. Artinya lebih kuat istri dibanding suami. Kenapa? Penolong. Penolong dan yang ditolong jauh lebih kuat yang penolong, saudara. Jadi para istri, engkau kuat. Amin. Nah, para suami, memang secara fisik engkau kuat, ototmu kuat, bisa mengangkat beban yang berat dibanding wanita. Tetapi wanita gimana pun juga overall, wanita jauh lebih kuat. Kenapa? Penolong loh, penolong. Nah karena itu para suami, nah giliran suami sekarang, ingat istrimu harus dicintai karena dia penolong. Kebutuhan utama seorang istri adalah dicintai, saudara. Kalau dikatakan di Efesus pasal 5 ayat 22, dikatakan istri tunduklah kepada suami. Ayat 25 dikatakan, hai suami kasihlah istri. Nah jadi kebutuhan utama seorang istri adalah dicintai, dikasihi, saudara. Nah, para suami ingat, cintailah suami, para suami mencintai istrinya, saudara. Ya, jangan istri orang lain yang dicintai, bahaya, saudara. Nah oleh karena itu, saudara, sebagai istri, saudara adalah penolong, saudara menjadi tiang doa di dalam keluarga.
Apapun yang terjadi dengan keluarga, engkau jauh lebih kuat karena engkau penolong, engkau penopang bagi suamimu. Di balik kesuksesan seorang suami, ada seorang istri yang berdoa luar biasa. Nah, karena itu saudara, para istri, jangan engkau berkecil hati, engkau lah penolong, engkau kuat. Amin. Apapun yang engkau alami hari-hari ini dalam keluarga, engkau pasti kuat di dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya, anak. Kristus, suami, istri, anak sekarang. Saudara, di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Anak-anak, taatlah kepada orang tuamu dalam Tuhan, karena itulah yang sepatutnya. Hormati ayah dan ibumu, itulah yang merupakan perintah utama dengan janji bahwa hal itu dapat menjadi baik bagimu dan engkau akan berumur panjang di atas bumi. Saudara, tugas seorang anak sekarang, anak harus respect, hormat kepada orang tuanya. Artinya apa? Percaya kepada orang tuamu. Kalau hari-hari ini engkau sedang tidak percaya kepada orang tuamu, karena mungkin orang tuamu pernah memperlakukan yang buruk atas hidupmu, pernah memperlakukan yang salah atas hidupmu, saudara, ampuni orang tuamu. Anak-anak, berkati orang tuamu, sebab orang tua itu harus dihormati. Tidak ada orang tua yang sempurna. Engkau berkata mungkin, papaku jahat, mamaku jahat. Saudara, tidak ada papa yang sempurna, tidak ada mama yang sempurna. Karena itu, sebagai seorang anak, engkau harus memberi hormat kepada orang tua. Jangan menjadi anak yang durhaka, saudara. Nanti seperti maling kundang, dikutuk jadi batu, saudara. Enggak. Iya, kita tidak berbicara tentang Taurat, kita bicara tentang anugerah Yesus Kristus, saudara. Kabar baik, anak-anak adalah tanggung jawab daripada orang tua. Ingat, engkau sebagai anak, engkau punya orang tua, engkau adalah tanggung jawab dari orang tuamu. Kalau engkau salah, orang tuamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Itulah anak, saudara. Anak harus dididik, anak harus diajar, didisiplin, saudara. Kalau engkau hari-hari ini sedang didisiplin dan engkau merasa tidak nyaman, engkau marah terhadap orang tuamu, ingat, tidak ada orang tua yang jahat kepada anak-anaknya. Hanya orang tua yang begini, saudara, yang berbuat jahat kepada anak-anaknya. Orang tua yang normal pasti memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Orang tua di dunia saja bisa memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, Bapa Yahweh, jauh memberikan yang terbaik bagi setiap saudara anak-anaknya. Katakan amin. Saudara, karena itu saudara, itulah hierarki di dalam sebuah keluarga. Yesus Kristus, suami, istri, anak. Nah, sekarang kita masuk, kita berbicara tentang pernikahan. Mungkin beberapa saudara berkata, Pastor, saya belum menikah. Oh, enggak apa-apa. Ini adalah bekal bagi saudara yang akan menikah. Ya, kalau saudara sudah menjalani pernikahan, jangan menyesal dengan pernikahan saudara. Karena bagaimanapun juga suamimu itu adalah pilihanmu, istrimu adalah pilihanmu, saudara. Karena itu saudara, berbicara tentang pernikahan, sebenarnya tujuan dari sebuah pernikahan itu apa sih? Tujuan pernikahan adalah saling melengkapi. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Karena itu jangan pernah menuntut kesempurnaan dari pasangan saudara, pasti engkau tidak bahagia. Karena itu saudara bersyukur dengan suamimu hari ini. Mungkin dia koro-koroan, it's okay, itu pilihan saudara. Nikmati, enjoy, bersyukur kepada Tuhan. Doakan yang baik bagi suamimu. Atau istrimu, sebaliknya yang koro-koroan, suka ngomel saudara. Nah, saudara, bersyukurlah itu istrimu, gimana pun juga dia yang terbaik dari semua wanita yang ada. Engkau sudah berjalan bersamanya sekian lama, saudara, dia yang tetap yang terbaik. Gimana pun juga pria yang pertama dan wanita yang pertama dalam hidup saudara itu yang terbaik. Suami yang pertama dan istri yang pertama itu jauh lebih baik dari yang kedua, yang ketiga, keempat, saudara. Nah, karena itu saudara, pernikahan bukanlah sebuah kecocokan emosional. Tidak ada yang cocok. Saudara tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang cocok.
Dulunya waktu baik-baik, masuk dalam pernikahan, kenapa kamu menikah? Iya, pastor, saya cocok sama dia. Nah, kemudian setelah menikah, cekcok satu dengan yang lain. Kenapa kok mau pisah? Iya, aku sudah nggak cocok. Saudara, tidak ada yang cocok, saudara. Jenis kelaminnya saja beda. Pria dan wanita. Ya, nggak ada yang cocok. Yang ada adalah bagaimana pria dan wanita itu ya memberi dari apa yang dia punya, kemudian akan terjadi pertemuan. Disitulah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Misal di tangan saya ini, saudara. Dua tangan ini, anggap aja tangan ini adalah pria, tangan ini gambaran wanita. Gambaran suami, gambaran istri, saudara. Ketika pacaran, pria dan wanita ini bersatu, menjalin asmara. Memang waktu pacaran banyak pasangan muda-mudi mencari kecocokan satu sama lain. Entah hobinya yang sama, ketertarikan yang sama, mempunyai apalagi ya pekerjaan yang sama mungkin. Mencari kesamaan supaya apa? Bisa satu, saudara. Nah, anggap aja jempol ketemu jempol, jari telunjuk ketemu jari telunjuk, jari tengah ketemu jari tengah, jari manis ketemu jari manis, jari kelingking ketemu jari kelingking. Coba, waktu pria dan wanita ini disatukan karena sebuah kecocokan, ketika akan dipisahkan, ditarik kedua tangan ini, ilustrasinya, saudara akan lebih cepat terpisah. Tetapi pria dan wanita itu berbeda, saudara. Di mana yang kurang saling melengkapi satu yang lain. Misalkan jari jempol ini, saudara. Kalau ketemu jempol, nggak akan kuat, saudara. Telunjuk ketemu telunjuk, tengah ketemu tengah, jari manis ketemu jari manis, kelingking ketemu jari kelingking, tidak akan kuat. Tetapi ketika seperti demikian, saudara, wah, ketika ada kekurangan suami, istri yang melengkapi. Nah, ini anggap aja lembah, ini gambaran kekurangan, saudara. Lalu dilengkapi oleh istrinya. Suami punya kekurangan dilengkapi oleh istrinya. Begitu pula istri punya kekurangan dilengkapi oleh suaminya. Dan sebaliknya malah itu akan memperkuat, saudara. Hidup itu perlu warna-warni. Kalau semuanya sama, semuanya hitam, semuanya merah, nggak indah, saudara. Tetapi ketika hidup itu penuh dengan warna-warni, itu akan jadi indah. Demikian kehidupan pernikahan, bila menemukan perbedaan antara suami dan istri, itu artinya saudara sedang menemukan keindahan di dalam kehidupan pernikahan saudara. Jangan dijadikan sebuah musuh perbedaan itu, tetapi perbedaan itu jadikan teman yang baik, di mana saudara akan menikmati berkat Tuhan, keindahan di dalamnya. Setuju, katakan amin. Yesus memiliki perhatian yang besar pada pernikahan, saudara. Saudara ingat mujizat pertama yang Tuhan lakukan, itu adalah di peristiwa pernikahan di Kana. Perkawinan di Kana, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama di dalam pernikahan. Nah, artinya pernikahan itu menjadi konsentrasi yang utama bagi Yesus. Yesus sangat mengasihi keluarga saudara. Nah, karena itu saudara, di kondisi hari-hari ini, pandemi COVID-19, dalam kesusahan keluarga saudara, Yesus ada di sana. Yesus memperhatikan keluarga saudara. Yesus mau menolong saudara. Yesus mau mencukupkan kebutuhan ekonomi saudara, keuangan saudara. Yesus mau menyembuhkan saudara yang sakit. Katakan amin. Nah, saudara, konsep pernikahan Kristen sekarang kita akan membahasnya. Pernikahan itu adalah ide atau inisiatif Tuhan sendiri. Ayo kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak baik manusia seorang diri saja, kata firman Tuhan. Karena itu Tuhan menciptakan pasangan. Setiap binatang saja ada pasangannya, apalagi saudara manusia. Amin.
Kalau saudara belum punya pasangan, jangan putus asa. Ya, pernikahan itu idenya Yesus. Pernikahan itu inisiatifnya Yesus. Yesus pasti menyediakan bagi saudara. Amin. Tidak ada kata yang terlambat bagi Yesus. Di dalam Yesus, dialah Yahweh Jireh. Dia yang menyediakan bagi saudara. Kemudian yang kedua, pernikahan adalah satu pria dan satu wanita. Seperti yang saya sampaikan tadi. Satu pria dan satu wanita. Lalu menjadi satu. Itulah pernikahan yang sesungguhnya. Tadi Kejadian 2 ayat 24, itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu padu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging, saudara. Seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya itu bukan berarti durhaka, bukan berarti kurang ajar kepada ayah dan ibunya, bukan. Tetapi maksudnya apa? Artinya ketika pria masuk di dalam pernikahan menjadi satu dengan istrinya, diharapkan kemandirian. Tidak bergantung kepada ayah dan ibunya lagi. Saudara, itulah maksudnya saudara. Bukan tentang durhaka, bukan, tetapi bicara tentang kemandirian. Nah, saudara, yang ketiga, kalau kita melihat konsep pernikahan, yaitu pernikahan itu adalah sebuah ikatan. Ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, dua menjadi satu. Anggap aja dua, ini dua, saudara, ya toh. Kemudian dipersatukan, nah, menjadi satu, nah, inilah satu. Coba sekarang, saudara punya satu tangan, pisahkan. Pisahkan, bisa nggak? Tidak. Kapan ini dipisahkan? Akan menimbulkan luka. Dan luka itu pasti membekas. Karena itu suami dan istri tidak boleh bercerai. Pasti akan menimbulkan luka. Apabila luka itu belum selesai, lalu mencari pasangan yang baru, bukan berarti dia bebas dari masalah yang dia hadapi sebelumnya dengan pasangan sebelumnya, saudara. Sebenarnya Tuhan ingin memproses suami itu, Tuhan ingin memproses istri itu supaya apa? Berubah, saudara. Nah, karena itu jangan menjadi seorang pecundang. Yesus ingin saudara menghadapi yang namanya kenyataan di dalam hidup ini. Karena apa? Saudara tidak dibiarkan sendiri. Ada Yesus yang bersama dengan saudara, menyertai saudara. Itulah janji Yesus bagi orang percaya. Yesus tidak menjanjikan kalau ikut Yesus bebas atau tidak punya persoalan sama sekali. Salah. Tapi Yesus menjanjikan penyertaan di dalam setiap persoalan pergumulan saudara. Katakan amin. Nah, karena itu saudara, pernikahan adalah satu ikatan. Matius 19 ayat 6, sehingga mereka tidak lagi dua, tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya, saudara. Tidak ada perceraian di dalam Yesus. Tidak ada perceraian di gereja. Kalau mau bercerai, jangan cari gereja. Pasti jawabannya tidak. Ya, kalau di pengadilan, di mata hukum mungkin disetujui, tetapi di gereja tidak sama sekali, saudara. Di mata Yesus tidak ada perceraian. Lalu kenapa Musa memberikan surat cerai? Nah, Yesus menjawab, karena kedegilan hatimu, tegar tengkuk, bandel, saudara. Akhirnya Musa memberikan surat cerai kepada orang Israel saat itu, saudara. Nah, sesungguhnya perceraian tidak diizinkan Yesus sama sekali. Karena itu saudara, jangan salah pilih pasangan bagi engkau yang belum menikah. Karena itu pilihan satu kali untuk seumur hidup, saudara. Nah, lanjut. Pernikahan adalah sarana mendewasakan diri. Sarana mendewasakan diri. Tempat di mana saudara menerima didikan, itu di dalam keluarga, dalam pernikahan. Nah, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun, saudara. Nah, keluarga atau pernikahan itu adalah tempat di mana kita mendapatkan banyak pendidikan, banyak pelajaran di dalamnya. Karena itu saudara, pandanglah pernikahan itu adalah sebagai tempat pembelajaran saudara.
Jauh sebelum engkau sukses ke depan, hari ini engkau harus banyak belajar. Amin. Sehingga ketika engkau sukses di kemudian hari, engkau berhasil, engkau bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan orang diberkati lewat kesaksian saudara. Nah, itu adalah pernikahan, sarana untuk mendewasakan diri, di mana di dalamnya kita akan mendapatkan banyak didikan. Berikut, di dalam pernikahan, tempat saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Di mana ada ayah yang lemah, mungkin pulang kerja karena ada persoalan di kantor, di tempat kerja. Istri adalah pasangan di mana memberikan kekuatan kepada suaminya. Jangan langsung dipotek-potekin, ya, diomel-omelin, dimaki-maki suaminya. Jangan, saudara. Kenapa pulang terlambat? Padahal suaminya sedang mengurus persoalan di dalam bisnisnya, di dalam keluarganya, saudara. Jadi istri harus menguatkan suami. Demikianlah suami harus menguatkan istri yang lemah. Saudara, orang tua menguatkan anak-anak menguatkan orang tua yang lemah, saudara. Nah, karena itu saudara, setiap kita biarlah menjadi anggota keluarga yang baik. Katakan amin. Nah, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Yang kelima sekarang, kalau kita bicara tentang konsep pernikahan Kristen adalah sarana untuk beranak cucu. Menikah, tujuan utamanya bukan anak. Tetapi menikah dapat anak itu merupakan bonus, bukan menjadi tujuan utama. Nah, memang untuk mempunyai anak harus menikah dulu. Saudara, satu ayat, Maleakhi 2 ayat 15, dan dia tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh, sebab bagaimana yang satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi, jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu. Bukan khianat pada istri muda, saudara, tapi istri masa mudamu. Jangan mengkhianati, saudara. Nah, jadi pernikahan itu sarana untuk beranak cucu. Konsep sebuah pernikahan itu dirancang agar manusia punya keturunan. Suami istri punya anak di dalamnya, saudara. Nah, itulah anak adalah berkat. Jangan anak dijadikan sebuah beban. Anak jangan dijadikan sebuah kutukan. Dulunya punya me time. Para wanita bisa merawat diri ketika sudah hamil, melahirkan, punya anak. Saudara nggak punya waktu dengan diri sendiri karena alasannya ngurus anak. Anak dijadikan tameng, anak dijadikan beban. Salah, saudara. Anak itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada banyak orang pengen punya anak, susah. Tapi saudara yang punya anak, hargai anak saudara, cintai anak saudara, kasihi, didiklah dengan baik, saudara. Karena apa? Anak adalah cerminan dari orang tuanya. Kalau anak itu baik, pasti yang ditanya, ini anaknya siapa? Kok pintar? Kok baik? Nah, orang tuanya bangga dong. Ya, orang tuanya bangga dong. Coba kalau anaknya nakal, ini anaknya siapa? Saudara, oh anaknya si itu. Nah, orang tuanya malu, saudara. Nah, anak itu adalah cermin dari orang tua. Kasih anak saudara, cintai anak saudara, didiklah dengan baik sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Amin. Maka ketika engkau jauh dari mereka, ketika mereka nanti menjalani studinya di luar kota, di luar negeri mungkin, jauh dari saudara, saudara nggak perlu takut. Kenapa? Dari sejak kecil engkau mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Hidup mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga mereka punya arah yang jelas, saudara. Mereka punya basic, dasar, fondasi yang kuat di dalam firman Tuhan. Itu ialah menjadi tugas para orang tua. Nah, berikut, pernikahan Kristen adalah monogami, bukan poligami. Bukan poliandri. Cukup satu suami dan satu istri. Saudara, 1 Korintus 7 ayat yang kedua dikatakan demikian. Namun karena percabulan biarlah tiap laki-laki memiliki istrinya sendiri dan tiap-tiap wanita memiliki suaminya sendiri. Nah, oleh sebab itu engkau yang hari-hari ini sedang berjalan pada jalur yang salah,
kembali. Yesus mengasihi saudara. Amin. Yesus mencintai keluarga saudara. Yesus mau pulihkan hubungan suami istri, hubungan orang tua, anak yang rusak. Dalam nama Yesus dipulihkan. Tentunya yang namanya keluarga punya peranan, fungsi, punya tujuan. Suami, apa sih fungsi suami? Peranan dari suami? Ayo kita lihat yang pertama. Fungsi suami yang pertama, memiliki kebijaksanaan dan sikap hormat. Saudara, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, sama seperti itu pula, hai para suami, hiduplah bersama dalam kebijaksanaan seraya menunjukkan rasa hormat pada istri, seperti kepada bejana yang lebih lemah dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan, sehingga doa-doamu tidak terhalang. Saudara, kata bijaksana dari kata Yunani, yaitu memakai kata gnosis. Gnosis. Apa arti gnosis? Arti gnosis memiliki pengetahuan atau pengenalan. Jadi para suami harus punya pengetahuan, harus punya pengenalan. Bagaimana engkau bisa menceritakan tentang firman Tuhan kepada istri dan anak-anakmu, sementara engkau tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena itu saudara, pentingnya suami baca Bible setiap hari, bukan hanya baca asal baca, renungkan saudara, bahkan jadi pelaku firman, sehingga istri dan anak-anakmu diberkati oleh kehidupanmu. Engkau pun bisa menceritakan akan apa yang kau katakan, mereka bisa percaya karena mereka melihat bukti nyata dari kehidupanmu. Saudara, karena itu suami harus punya gnosis, punya kebijaksanaan dan sikap hormat, menjadi suami yang terhormat. Amin. Nah, berikut fungsi suami yang kedua adalah hidup dalam kasih dan mendidik dengan kasih. Ayo kita lihat Matius 5 ayat 25, para suami kasihilah istrimu masing-masing, sebagaimana pula Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi dia. Saudara, para suami punya peranan yaitu mengasihi istri. Kata kasih, saudara, di sini memakai kata agapau, saudara. Artinya apa? Mengasihi, mencintai, merindukan. Sebagaimana Kristus mengasihi gereja, suami mengasihi istri. Kasih Yesus tidak bersyarat. Kalau engkau sebagai suami, istrimu bersalah, ya ampuni kesalahan istrimu. Amin. Mengasihi tanpa syarat. Kalau kamu berbuat baik, baru aku mencintaimu. Itu syarat, saudara. Tapi Yesus mengajarkan kita, ayo kita mengasihi pasangan, istri, suami kepada istri. Mengasihi itu tanpa syarat, memberi. Ya saudara, memberi tanpa pamrih. Itu namanya agapau. Kasih agape, saudara. Kasih yang memberi, tak harap kembali. Nah, itu saudara. Yang ketiga, peranan atau fungsi seorang suami tidak menyakiti perasaan istri. Dikatakan Kolose 3 ayat 19, para suami kasihilah istri dan janganlah membuat kepahitan terhadap mereka. Tugas para suami supaya bagaimana kita tidak menyakiti hati para istri, saudara. Kata kepahitan di sini dari kata asal Yunani memakai kata pikraino. Pikraino artinya apa? Menjadikan hatinya pahit, melukai hatinya, saudara. Sakit hati itu arti daripada prikaino, membuat hati istrimu jengkel. Nah, saudara, ayo para suami mulai hari ini tidak membuat pikraino, tidak membuat sesuatu yang menyakiti perasaan istrimu. Ya, sayangi, kasihi istrimu. Amin. Nah, yang berikut keempat, fungsi suami menjadi imam di dalam keluarga.
menjadi imam dalam keluarga. Yosua 24 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian, dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal, tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Jadi yang keempat, fungsi peranan seorang suami adalah, saudara, yaitu menjadi imam di dalam keluarga, mengajak anak istri untuk mesbah keluarga, doa, baca Bible setiap hari, membangun mesbah di hadapan Tuhan. Saudara adalah imam di dalam keluarga, saudara. Harus berdiri sebagai imam. Apa sih imam itu? Imam itu adalah yang menghubungkan umat dengan Tuhan Yesus. Itulah fungsi suami, yang mengajak istri dan anak-anak untuk dekat kepada Yesus Kristus. Saudara, itulah peranan fungsi suami. Yang kelima sekarang, suami sebagai pelindung. Ketika istri, anak-anak saudara sedang terancam, fungsi suami adalah melindungi istri dan anak-anak, melindungi keluarga. Bagaimana mereka supaya tetap rasa aman bersama dengan saudara. Memang kita tidak bisa menjamin keselamatan istri dan anak-anak sebagai suami, tetapi ada Yesus. Ya, karena itu suami, tadi sebelumnya dikatakan suami sebagai imam, suami yang mengandalkan Yesus, itu penting, saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus di pihak kita, firman Tuhan berkata, siapa lawan kita? Enggak ada, saudara. Tidak ada. Karena itu, saudara, suami harus menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak. Yang kelima, fungsi suami mencukupi kebutuhan keluarga. Dari sejak manusia Adam keluar dari Taman Eden, Tuhan berfirman kepada manusia, dengan susah payah engkau akan mencari nafkah, saudara. Nah, suami tugas utamanya adalah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan hanya kebutuhan secara finansial, ya, moral saja, saudara, tetapi kebutuhan batinia. Menjadi seorang suami bukan hanya sekedar status suami, tetapi punya fungsi yang benar-benar layaknya disebut suami. Menjadi ayah bukan hanya sekedar jabatan, bukan, tetapi fungsinya itu loh, saudara, benar-benar menjadi ayah yang mengayomi anak-anak, mendidik anak-anak untuk hidup punya kasih kepada Yesus. Nah, ini penting, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke istri sekarang. Istri. Apa sih fungsi dan peranan istri? Pertama, Amsal 18 ayat 22 dikatakan demikian, siapa mendapat istri mendapatkan sesuatu yang baik dan dia memperoleh perkenanan dari Yahweh. Jadi yang pertama, istri itu adalah gambaran kebaikan Tuhan. Wow, saudara, istri itu gambaran kebaikan Tuhan. Dapat istri, suami yang dapat istri itu dapat kebaikan Tuhan. Wah, sekarang coba para istri, benarkah suamimu mendapatkan kebaikan Tuhan dengan keberadaanmu, saudara? Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau belum, ayo mulai hari ini kita sama-sama belajar. Ya, tidak ada istri yang sempurna memang, tetapi kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah gambaran fungsi peranan istri yang pertama. Yang kedua sekarang, dikatakan Amsal 19 ayat 14, rumah dan kekayaan adalah warisan leluhur, tetapi istri yang bijaksana adalah dari Yahweh. Jadi fungsi dan peranan istri yang kedua, yaitu hidup dengan bijaksana. Istri harus bijaksana, saudara. Kata bijaksana ini memiliki arti pengertian kepada suami. Punya pengertian kepada suami. Nah, itu kata bijaksana. Jangan maunya dimengerti melulu, maunya dipahami melulu, tetapi berusaha untuk mengerti suami. Itu kata bijaksana. Punya pertimbangan yang baik, punya keterampilan, saudara, wawasan yang luas, mengusahakan kesejahteraan bagi suami atau keluarga saudara.
punya keterampilan. Saudara, ini rambut baru, ya, keterampilan baru juga dari istri. Ya, istri sendiri yang mencukur di tengah-tengah situasi PSBB, lockdown, saudara. Ya, jadi menjadi istri itu harus bijaksana, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, Efesus 5 ayat 22, para istri tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Yang ketiga, peranan dan fungsi istri adalah punya penundukan diri kepada suami. Tunduk sebagaimana jemaat tunduk kepada Yesus. Saudara, tunduk itu artinya bukan berarti saudara kalah, bukan berarti saudara diinjak-injak, bukan. Tunduk itu artinya saudara mempercayakan hidup saudara kepada suami saudara. Artinya apa? Respect kepada suami saudara, berilah muka kepada suami saudara. Kalau suami dihormati orang lain, istri juga pasti dihormati oleh orang lain, saudara. Tetapi kalau suami direndahkan oleh istrinya sendiri di hadapan umum, wah, bagaimana anak buah daripada suami saudara bisa menghormati suami saudara, karena istrinya sendiri nggak bisa menghormati. Ayo, saya mengajak para istri mulai hari ini, hormatilah, hargai, tunduklah kepada suami saudara. Berilah muka di depan umum kepada suami saudara, karena dia akan dihormati. Engkau pun sebagai istri pasti terima penghormatan. Amin. Nah, yang keempat, Kolose 3:18 dikatakan, para istri tunduklah kepada suamimu sendiri sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah para istri harus punya kesabaran, penguasaan diri. Ya, artinya segala sesuatu saudara harus bisa bijaksana kepada suami. Tidak langsung saudara percaya apa kata orang tentang suamimu. Percayalah suamimu jauh daripada kata orang tentang suamimu. Ya, memang seringkali orang lain bisa mengadu domba keluargamu. Orang lain bisa mengadu domba suami istri, saudara. Nah, karena itu saudara, saya mengajak para istri, ayo punya kesabaran. Kata tunduk di sini dalam kata Yunani memakai kata hupotasso. Hupotasso. Artinya apa? Artinya tunduk, menyerahkan diri kepada atau berserah, berada di bawah otoritas. Nah, itu saudara. Jadi tugas, fungsi dan peranan istri harus tunduk kepada suaminya. Dengan demikian artinya istri punya kesabaran, penguasaan diri. Kalau engkau sebagai istri, memang engkau adalah wanita yang ulet dalam bekerja. Engkau punya posisi di dalam tempat kerja saudara mungkin. Secara pendidikan engkau lebih baik daripada suamimu. Secara finansial, keluargamu jauh lebih baik daripada suamimu. Gimana pun juga para istri harus tetap tunduk ya kepada suaminya. Itu akan menuai yang baik. Keluargamu akan mendapatkan yang baik di dalamnya, saudara. Nah, yang kelima, fungsi peranan istri. 1 Petrus 3 ayat 1, sama seperti itu para istri hendaklah tunduk kepada suaminya sendiri, supaya apabila ada juga yang tidak percaya kepada firman, mereka dapat dimenangi tanpa perkataan melalui perilaku para istri. Yang kelima, istri harus memiliki perkataan yang membangun. Hati-hati gunakan mulutmu, saudara. Iya, kata-kata kita harus membangun. Jangan mengutuki suamimu, jangan mengutuki anak-anakmu. Dasar anak bodoh, dasar babi, monyet, kebun binatang semua disebut. Nah, kalau anaknya babi, mamanya apa? Kalau anaknya disebut monyet, berarti mamanya monyet, saudara. Ya, karena itu saudara jangan salah berucap, saudara. Harus mempunyai kata-kata yang membangun suami, membangun anak-anak, supaya yang kurang baik,
ketika engkau memperkatakan yang baik, hasilnya pun jadi baik. Amin. Kalau engkau hari ini mengalami keadaan yang kurang baik, ucapkan yang baik. Kata-kata yang membangun. Aku pasti diberkati, keluargaku sehat, keluargaku sembuhkan, keluargaku dicukupkan dalam nama Yesus. Jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Amin. Saudara, yang berikut, yang keenam, Amsal 31 dikatakan di ayat 10, bahkan sampai ayat yang ke-31, di sana disimpulkan bahwa sebagai istri, saudara, harus mempunyai penguasaan terhadap pengajaran firman Tuhan. Saudara, ternyata bukan hanya suami saja, istri juga harus punya pengetahuan terhadap firman Tuhan. Seorang istri harus bisa dipercaya, seorang istri harus bisa memberikan yang terbaik bagi suami dan anaknya, saudaranya, saudara. Nah, seorang istri harus punya semangat di dalam bekerja, menata keluarga, ya, di dalam rumah tangga, mengatur apa yang menjadi keperluan di dalam rumah tangga. Nah, seorang istri harus memiliki kemurahan hati. Seorang istri harus menjadi tempat perteduhan, perlindungan bagi anggota keluarga. Buatlah suami saudara nyaman dengan saudara. Haleluya. Saudara, seorang istri memakai pakaian kebenaran dan tidak memiliki sikap yang tercela sehingga menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak. Saudara, seorang istri mengeluarkan pengajaran dan hikmat dari perbendaharaan kata-katanya untuk mengajar, memberikan semangat bagi anggota keluarganya. Ajarkan suami saudara, ingatkan selalu tentang firman Tuhan kepada suami saudara, kepada anak-anak saudara, itu penting, saudara. Seorang istri selayaknya memiliki penampilan yang sopan, baik. Amin. Kalau engkau dihargai, suamimu juga dihargai. Tapi kalau engkau tidak dihargai karena penampilanmu yang salah, yang kurang sopan, suamimu juga kurang bisa dihargai. Jadi istri juga adalah cerminan bagi suaminya, saudara. Karena itu pakailah pakaian yang sopan. Amin. Sekarang orang tua, tadi suami, istri, sekarang orang tua, saudara. Apa sih peran orang tua? Peran orang tua adalah, yang pertama, jangan mengabaikan seorang anak. Dikatakan Matius 18 ayat 10, waspadalah, janganlah merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini, karena aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di sorga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di sorga. Kata merendahkan, saudara, di dalam bahasa Yunani memakai kata proneo, kata proneo. Itu bahasa Yunaninya, saudara. Artinya apa? Artinya merendahkan, meremehkan, saudara, mengabaikan, menghina. Jangan menghina anak-anak saudara. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak mengabaikan anak-anak. Kalau kita lihat anak kita salah, harus ditegur, nasihati terlebih dahulu. Saya terhadap anak-anak saya punya 3 hal. Yang pertama, dinasihati, ditegur, dan dihajar, saudara. Ya, tapi semuanya berbeda dengan cara orang tua dahulu, saudara. Ya, nasihat, beritahu mana yang benar, mana yang salah, dinasihati. Kemudian setelah dinasihati, mulai melanggar, diberi peringatan, saudara, ditegur. Ya, bahkan dihitung 1, 2. Nah, kalau sudah 3 itu eksekusi, saudara, yaitu dihajar. Nah, dihajar itu pada bagian pantat. Tuhan menciptakan pantat sebagai bantalan untuk menghajar seorang anak. Ya, jangan hajar dari kepala, saudara, bahkan sampai anak terluka berdarah. Wah, itu nggak benar, saudara. Harus dihajar memang anak. Kata firman Tuhan, hajarlah anakmu selagi masih ada harapan, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, saudara. Dihajar, tapi jangan sampai menginginkan kematian anak, saudara. Setelah dihajar, dipeluk, kemudian dinasihati lagi. Itu penting. Untuk apa? Yang namanya dihajar itu luka 2 hal. Luka hatinya, sakit hatinya, saudara. Yang kemudian luka pada badannya, tubuhnya memar. Ya, kalau luka memar diobati dengan minyak kayu putih. Ya, tetapi kalau luka hatinya, bagaimana cara membalutnya? Ya, dikasihi, dipeluk, saudara.
Kemudian setelah dipeluk diberikan nasihat ulang, kenapa tadi papi marah, kenapa tadi mami marah, dinasihati lagi, tunjukkan kesalahannya, dipeluk, dicium, diajak main lagi, saudara. Nah itu saudara, menjadi orang tua jangan sungkan kepada anak saudara untuk berkata minta maaf. Kalau engkau menghajar anakmu lewat batas, artinya di luar kesadaranmu. Kalau saya pribadi di luar kesadaran saya memberanikan tidak gengsi kepada anak untuk berkata minta maaf, saudara. Tetapi selagi saya menghajar tujuannya untuk mendidik, saya nggak berkata minta maaf, tetapi saya peluk, saya cium, lalu saya nasihati saja. Tapi kalau saya tahu bahwa itu saya lakukan di luar batas kesadaran saya harus minta maaf, karena itu saya salah, saudara. Nah, kemudian berikut sebagai orang tua, jangan bertengkar dengan anak. Dikatakan Kolose 3 ayat 21, bapak-bapak, janganlah membuat gusar anak-anakmu supaya jangan menjadi tawar hati. Jangan ajak bertengkar anak-anak saudara. Kata gusar dalam bahasa Yunani memakai kata eretizo. Eretizo itu artinya pertengkaran, perselisihan atau percekcokan. Jangan ngajak anak saudara bertengkar. Ya. Didik boleh, tapi kalau diajak bertengkar, bahkan mungkin tanpa ada dasar yang jelas, saudara, tidaklah baik. Saudara, cobalah tarik ulur kepada anak saudara. Seperti layaknya seorang pemancing ingin mendapatkan ikan, saudara, ada waktunya untuk menarik, ada waktunya kita untuk keras kepada anak kita. Tetapi cobalah sewaktu memberi diri untuk mengulur, saudara. Artinya jangan dimarahi terus, tapi benar-benar mengasihi. Ada kasih, ada disiplin. Anak yang baik, dia mendapatkan kasih yang tinggi dan disiplin yang tinggi. Amin. Nah, karena itu kita sama-sama belajar. Memang tidak ada orang tua yang sempurna. Berikut Amsal 22 ayat 6 dikatakan apa? Latihlah orang muda sesuai jalan yang sebenarnya, maka ketika menjadi tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Yang ketiga, peran orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Ajak anak-anak saudara untuk baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, itu penting, saudara. Puji Tuhan, saya melatih anak-anak saya sejak saat ini di usia mereka, dari sejak usia 4 tahun dan 5 tahun mereka mulai belajar untuk baca firman Tuhan setiap hari. Walaupun mungkin ketika membaca putus-putus, saudara, pelan-pelan, kita sebagai orang tua harus sabar untuk melatih anak-anak kita. Puji Tuhan, mereka tiap pagi bangun pagi baca Bible sendiri, doa setiap hari berdua, saudara. Anak saya 2, satu kamar. Mereka berdua baca Bible sendiri pagi-pagi bangun tidur. Kenapa? Setiap hari saya tanya, saudara, sudah baca Bible? Sudah. Baru kemudian mereka boleh bermain. Apalagi mereka sering berada di rumah hari-hari ini, saudara. Sebelum tidur pun mereka baca Bible. Doa sendiri. Kadang saya temani juga, saudara, bersama mereka. Nah, itu penting, saudara. Mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian berikut yang keempat, fungsi orang tua adalah gunakan otoritas Tuhan di dalam mendidik anak. Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran memberi hikmat, tetapi anak yang dibiarkan adalah yang membuat malu ibunya, saudara. Ya, jadi anak itu harus tetap dididik. Pakai otoritas yang Tuhan sudah beri sebagai orang tua untuk mendidik anak saudara. Jangan bangga kau menjadi orang tua yang ditakuti. Ya, memang ada saatnya kita menjadi sosok yang ditakuti, tapi tidak selamanya kita terus ditakuti terus lalu kita bangga. Jangan. Kita butuh pada waktu-waktu tertentu kita menjadi orang tua yang bisa menjadi teman bagi mereka untuk bermain-main, diajak bercanda, bergurau, saudara. Itu luar biasa, indah jadinya. Puji Tuhan, kami sudah mengalami akan hal itu, saudara. Nah, berikut yaitu mendidik anak harus dengan kasih. Ya, Efesus 6 ayat 4, dan para ayah janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Harus mendidik anak-anak itu di dalam kasih, saudara, penting. Anak-anak saudara mendapatkan kasih yang lebih, itu baik.
Tapi ingat, harus tetap disiplin. Kasih itu disiplin. Ya, kalau kasih terus semua apa yang dia minta kita beri, itu menjadikan anak rusak. Tetapi perlu juga ada disiplin yang tinggi, seimbang Bapak Ibu. Ya, jadi itulah orang tua. Anak-anak sekarang, apa sih peranan fungsi dari anak? Anak-anak yang pertama fungsinya adalah di Efesus 6 ayat 1, anak-anak taatlah kepada orang tuamu dalam Tuhan. Karena itulah yang sepatutnya. Jadi yang pertama, anak-anak harus punya ketaatan. Ya, kita pernah menjadi anak. Kita masih punya orang tua. Mungkin ada yang sudah tidak punya orang tua. Lalu sekarang kita punya anak. Ya, puji Tuhan. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Iya, kalau engkau mungkin sewaktu kecil nabur yang baik, yang kau menuai yang baik. Kau menabur ketaatan kepada orang tuamu, kau pun punya anak yang taat, puji Tuhan saudara. Tapi kalau mungkin dalam masa kecil saudara anak yang bandel, yang nakal, ya, lalu saudara melihat anak saudara seperti engkau berkaca tentang diri saudara yang dulu, ya artinya tugas saudara adalah mendoakan mereka supaya jadi baik, mendidik mereka dalam kasih Yesus, amin. Jadi membawa mereka orang tua kepada anak, membawa mereka dalam ketaatan, dan anak-anak harus punya ketaatan. Jadi peranan fungsi anak harus punya ketaatan kepada orang tua. Percayalah kepada orang tua. Ya, anak-anak mesti percaya kepada orang tuanya. Orang tua itu punya pandangan jauh ke depan yang baik buat anak-anaknya, saudara. Tetapi terkadang anak-anak itu melihat pada jarak yang pendek tentang masa depannya. Orang tua bisa melihat pada masa depan yang jauh bagi anak-anaknya. Karena itu anak harus percaya kepada orang tua, saudara. Nah, berikut harus memberi rasa hormat kepada orang tua. Efesus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Hormati ayah dan ibumu, itulah yang merupakan perintah utama, dengan janji bahwa hal itu dapat menjadi baik bagimu dan engkau akan berumur panjang di atas bumi. Kata menghormati berasal dari kata Yunani, yaitu timao. Timao itu artinya menghormati, memberikan penilaian yang baik kepada orang tua. Memang kadang cara berpikir orang tua dan anak berbeda, saudara. Kita sebagai anak mungkin berkata, wah dasar mama kolot, papa kolot. Ya, karena kita hidup di zaman milenial. Tapi tetap gimana pun juga orang tuamu harus dihormati, saudara. Anak harus hormat kepada orang tuanya, itu penting. Karena sumber berkat itu adalah Yesus. Yesus memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menjadi wakilnya di muka bumi. Kalau anak nggak hormat orang tua, gimana mau jadi baik, saudara, di masa depannya? Ya, Yesus membuat segalanya memang baik, saudara. Tetapi apa yang kau tabur hari-hari ini, biarlah itu yang baik kepada orang tua saudara. Amin. Nah, berikut anak adalah kebanggaan orang tua. Amsal 17 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kemegahan anak adalah luhur mereka. Jadi anak harus membanggakan orang tuanya secara prestasi, secara apalagi? Mungkin secara melalui IQ, melalui etika, kesopanan, bisa membanggakan orang tua. Ketika ketemu orang, menyapa dengan sopan, wah orang tuanya bangga, saudara. Saya ingat waktu saya masih kecil, orang tua saya mendidik, kalau orang tua pergi, saya diajak, ketika ketemu teman daripada ayah, temannya ibu, lalu ayah saya berkata, ayo beri salam kepada om, beri salam kepada tante. Itu didikan orang tua saya kepada saya, puji Tuhan, itu nempel di otak saya, saudara. Sehingga saya pun bisa mengajarkan kepada anak-anak saya demikian pula, saudara. Mengajarkan kesopanan kepada anak-anak itu penting, saudara. Amin. Karena anak yang baik
akan membanggakan orang tuanya. Berikut 1 Timotius 2 ayat 12. Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dalam kemurnian. Yang keempat, anak punya peranan fungsi, yaitu menjadi teladan. Bagi siapa? Tidak menutup kemungkinan anak menjadi teladan bagi orang tuanya loh. Bagi saudara-saudaranya, bagi teman-temannya, saudara. 2 model keluarga di dalam Bible, saudara. Keluarga yang pertama adalah keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seringkali kegagalan dan kehancuran di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, oleh karena ada keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Sebagai suami tidak berperan sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang istri tidak berperan sebagai istri yang baik, dan sebagai anak tidak berperan sebagai anak yang baik, sebagai orang tua tidak berperan sebagai orang tua yang baik. Karena itu seringkali terjadi kegagalan, kehancuran di dalam sebuah rumah tangga karena tidak menjalankan sebagaimana fungsinya yang seharusnya. Oleh karena itu, biarlah setiap saudara pada kesempatan hari ini, biarlah kita belajar. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di dalam Bible, ada Ahab dan Isabel. Saudara, kita dapat melihat bagaimana Ahab seorang raja yang berhasil, namun di tengah keberhasilannya, Ahab mempunyai seorang istri bernama Isabel. Nah, Isabel ini adalah seorang istri yang tidak takut akan Tuhan. Nah, ini adalah merupakan kegagalan seorang suami. Karena memiliki istri yang tidak takut akan Tuhan, seorang suami harusnya mengarahkan, seharusnya meluruskan setiap ada yang salah di dalam anggota keluarganya, istri dan anak-anak. Nah, kalau kita melihat lagi di dalam Bible tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, suami istri, saudara, tetapi bekerja sama untuk berbohong, saudara, saat itu kepada siapa, saudara? Yaitu kepada Petrus. Nah, ini adalah kegagalan di dalam rumah tangga karena suami tidak bisa mengingatkan istrinya, istri tidak bisa mengingatkan suaminya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, kemudian kalau kita melihat di Bible lagi ada Imam Eli dan anak-anaknya, saudara. Imam Eli sebagai seorang ayah dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Saudara, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Akibatnya apa? Saudara, gara-gara anaknya Imam Eli dicela. Ini merupakan kegagalan seorang Imam Eli sebagai ayah, tidak bisa mengingatkan, menasehati, menegur anak-anaknya, saudara, sehingga membawa mereka hidup takut akan Tuhan. Saudara, Amsal 17 ayat 25 dikatakan, anak yang bebal adalah kejengkelan bagi ayahnya dan kepahitan bagi yang melahirkannya. Jadi semua anggota keluarga perlu berfungsi sebagaimana harusnya. Nah, kemudian model yang kedua, ada keluarga yang berfungsi sebagaimana harusnya. Kalau ayah, yaitu sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, ibu sebagai istri, menjadi penolong bagi suami, menjadi mama, menjadi mami, ibu bagi anak-anak. Bisa mengarahkan anak-anak untuk datang kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah, karena itu saudara, sebagai anak pun juga harus hormat kepada orang tua. Sebagai orang tua harus bisa mengasihi anak-anak, mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, kita lihat tokoh-tokoh di dalam Bible. Di dalam Bible ada tokoh-tokoh yang bernama Yosua. Yosua dan keluarganya di tengah kehidupan yang mengalami banyak tantangan, banyak penyimpangan-penyimpangan moral dalam iman, tapi Yosua sebagai kepala keluarga, dia mengajak istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, karena itu pentingnya
sebuah keluarga menjalankan fungsinya masing-masing. Ayah berjalan sebagaimana fungsinya, ibu berjalan sebagaimana fungsinya, dan anak-anak berjalan sebagaimana fungsinya, orang tua juga berjalan sebagaimana fungsinya. Kemudian kalau kita melihat di Bible lagi, Aquila dan Priscilla, ya, bagaimana keluarga ini menjalani sesuai dengan fungsinya. Aquila dan Priscilla, kedua pasangan suami istri sangat memberi kontribusi di dalam hal pelayanan, pekabaran Injil, saudara. Nah, ini adalah baik suami istri bekerja sama untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, belajar dari Aquila dan Priscilla. Dan kemudian selanjutnya, membangun sebuah keluarga yang harmonis. Membangun sebuah keluarga yang harmonis itu tidak mudah. Saya katakan tadi di awal bahwa membangun rumah tangga dan membangun tangga rumah itu sangatlah berbeda, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Membangun rumah tangga butuh waktu bertahun-tahun. Membangun tangga rumah mungkin nggak sampai setahun, Saudara. Nggak sampai sebulan, nggak sampai seminggu. Tetapi butuh proses untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Karena itu diperlukan kerjasama di dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga berjalan sebagaimana fungsinya masing-masing. Keluarga yang harmonis akan terjadi di mana kalau Tuhan yang membangun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 127 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, nyanyian pendakian dari Salomo, jika Yahweh tidak membangun rumah, mereka yang membangunnya telah berjerih lelah atasnya dalam kesia-siaan. Jika Yahweh tidak mengawal kota, Dia yang mengawal telah berjaga-jaga dalam kesia-siaan. Jadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Tuhan Yesus yang membangun sebuah keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang kedua, keluarga yang harmonis akan terjadi ketika Yesus sebagai fondasi iman di dalam keluarga itu. Mari kita perhatikan di Ulangan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk membangun sebuah fondasi iman di dalam sebuah keluarga. Membangun rumah dasar pasir pasti tidak kuat. Datang hujan, banjir, angin ribut, hancurlah rumah itu. Saudara, membangun rumah di atas dasar batu karang yang teguh, ketika datang hujan, banjir, angin topan yang keras, saudara, rumah itu tetap kokoh, berdiri, karena fondasinya kuat. Demikian membangun sebuah keluarga. Fondasinya harus tetap Yesus. Yesus menjadi batu karang di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang ketiga, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan. Ayo kita lihat satu ayat di Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian pendakian, berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya, sebab engkau akan makan dari hasil jerih lelah tanganmu, engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu seperti anggur yang berbuah lebat di samping rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saudara, kebahagiaan dan kesuksesan di dalam rumah tangga ditentukan bagaimana saya, saudara, keluarga saudara berjalan mengikuti tuntunan Tuhan, saudara. Nah, karena itu saya mengharapkan biarlah setiap kita, keluarga, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, kita membangun sebuah keluarga dasarnya adalah Yesus. Dan lewat itu semua, kehidupan keluarga, masing-masing anggota keluarga berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam
panduan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka hasilnya pasti happy ending. Katakan amin. Nah, selanjutnya yang keempat, saudara, keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis yang keempat dikatakan Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Yang keempat adalah sertakan Tuhan dalam segala keputusan. Hidup kita dipenuhi dengan keputusan. Hari ini kita mau pakai pakaian apa? Itu adalah keputusan. Kita mau makan apa? Itu adalah keputusan. Kita mau kemana? Itu adalah keputusan, saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya percaya setiap saudara berada di rumah, ada banyak keputusan-keputusan juga yang terjadi di dalam rumah saudara. Mau bangun pagi jam berapa? Atau mau bangun siang? Sekalian sore, saudara. Nah, itu adalah keputusan saudara. Nah, karena itu setiap keluarga, anggota keluarga sebelum mengambil keputusan harus berdoa, melibatkan Yesus di dalam setiap keputusan saudara. Berikut, keluarga yang harmonis terjadi ketika anggota keluarga itu menjaga kesetiaan. Masing-masing menjaga kesetiaannya. Kesetiaan bukan hanya diperoleh instan, saudara. Memang kita nggak akan bisa setia kalau tanpa Yesus, karena sumber kesetiaan itu adalah Yesus. Kesetiaan itu adalah anugerah dari Yesus Kristus sendiri. Yang memampukan kita untuk bisa setia adalah Yesus, saudara. Karena itu setiap kita hidup di dalam kesetiaan itu tidak mudah. Kita perlu anugerah. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus ada di dalam saya, Yesus Kristus ada di dalam setiap saudara, dan saya percaya setiap saudara dipenuhi dengan anugerah untuk kita bisa setia. Setiap anggota keluarga harus memiliki kesetiaan. Suami harus setia kepada istri, kepada anak-anak. Istri harus setia kepada suami, kepada anak-anak. Orang tua setia kepada anak, anak setia kepada orang tua. Saudara, saya percaya dengan demikian hubungan keluarga saudara akan menjadi harmonis. Dan yang kelima dan keenam dikatakan membangun komunikasi. Yaitu keluarga yang harmonis adalah keluarga yang membangun komunikasi, saudara. Komunikasi itu dimulai dari diri kita masing-masing. Jangan pernah menunggu orang lain untuk memulai sebuah pembicaraan. Harus dimulai dari kita. Untuk membangun sebuah komunikasi satu dengan yang lain, dimulai dari diri saya, diri saudara masing-masing. Amin. Nah, perlu ada komunikasi. Bila tidak ada komunikasi di dalam keluarga, adanya adalah misunderstanding, miskomunikasi, dan pertengkaran, perselisihan terjadi di dalam keluarga saudara. Nah, yang ketujuh sekarang. Membangun keluarga yang harmonis, membangun rasa kepercayaan. Anggota keluarga masing-masing punya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu didapat dari mana? Dari sebuah integritas pribadi lepas pribadi di anggota keluarga itu, saudara. Artinya untuk bisa dipercaya ya kita menjaga kejujuran hidup kita, saudara, satu dengan lain. Jangan suka berbohong. Mungkin kita mau bikin prank kepada adik kita, kepada kakak kita. Nah, akhirnya ketika itu terjadi sungguhan, anggota keluarga jadi nggak percaya. Kenapa? Kita suka usil, saudara, bikin prank. Nah, saudara, memang diperlukan kepercayaan satu dengan yang lain untuk memiliki keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Yang kedelapan, yaitu keluarga yang harmonis adalah yang mengerti kebutuhan masing-masing. Suami mengerti kebutuhan istri, istri mengerti kebutuhan suami, saudara, orang tua, mengerti kebutuhan anak-anak, anak mengerti kebutuhan orang tua. Memang semua harus berangkat dari komunikasi, saudara, karena kita bukan dukun yang bisa memahami, bisa mengerti isi hati satu sama lain. Perlu ada komunikasi di dalamnya untuk bisa membangun sebuah pengertian satu sama lain. Bisa tahu kebutuhan masing-masing anggota keluarga adalah berangkat dari sebuah komunikasi. Nah, sekarang kita masuk di dalam tentang suami. Tentang suami, kebutuhan suami yang utama adalah memang dihormati. Kalau kita melihat di Efesus pasal 5
Ayat yang ke-25 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi kebutuhan utama seorang suami adalah dihormati, dihargai, saudara. Nah, kita harus tahu sebagai seorang istri mengerti, memahami kebutuhan suami. Nah, di dalam pikiran seorang pria, saudara perlu pahami bahwa survei mengatakan bahwa 80% di dalam otak pria itu adalah tentang seks. Pria, ya, kebutuhan keinginan seks seorang pria itu besar sekali, saudara. Karena itu sebagai seorang istri harus memahami kebutuhan utama seorang pria. Nah, ini saya berbicara dalam konteks rumah tangga, keluarga, bukan dalam konteks di luarnya, saudara, atau sebelum menikah, bukan, saudara, setelah menikah. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan suami selain itu adalah diperlukan teman bersantai. Itu suami butuh rekreasi bersama istri. Ada waktu kita rekreasi bersama anak-anak, ada waktu kita rekreasi cuma berdua, suami dan istri saja. Ya memang sih berat di ongkos, ya, tetapi rekreasi kan nggak harus mahal. Entah dinner berdua di restoran, kalau nggak sanggup di restoran ya di warung mungkin, saudara. Tetapi setidaknya di situ ada kegiatan yang mengesankan, ada komunikasi yang berkualitas di dalamnya. Nah, karena itu saudara, kita harus tahu memahami kebutuhan seorang suami. Seorang suami perlu dukungan dari pasangannya, dari istri, dari anak. Itu perlu, saudara. Seorang ayah butuh dukungan dari anak-anak juga. Perlu dukungan dari istri, saudara, didukung. Kalau suaminya melayani, ya istrinya harus mendukung, anak-anaknya harus mendukung. Kalau suaminya bekerja, istrinya harus mendukung suaminya, anak-anak harus mendukung ayahnya, saudara. Kemudian kebutuhan suami yang berikutnya adalah suami perlu penampilan yang menarik. Ya, penampilan menarik dari mana? Dari istrinya juga tentunya. Ya, terkadang kehidupan rumah tangga ketika sudah menjalani pernikahan, si istri biasa di rumah dasteran, wajahnya dipenuhi dengan masker, nggak tahu buah-buah apa saja yang ada di tempelan di wajahnya, saudara, sehingga ketika suaminya melihat wajah istrinya seperti melihat hantu, saudara. Ya, tapi giliran keluar rumah, istrinya tampak cantik. Nah, saya mau bertanya kepada para istri, kecantikan saudara buat siapa? Nah, Tuhan memberikan kecantikan itu kepada istri, ya untuk suaminya, Bapak Ibu. Nah, karena itu saudara perlu dipahami kebutuhan seorang suami adalah dia perlu melihat keindahan dari istrinya tentunya. Kalau istrinya nggak indah, ya lihat yang di luar rumah banyak yang indah-indah, saudara. Nah, karena itu seringkali yang menjadi pemicu perselingkuhan di dalam rumah tangga adalah istri yang kurang bisa merawat diri. Apalagi dulunya belum punya anak, sekarang punya anak, fokus seorang istri tidak lagi kepada suami, fokusnya kepada anak. Nah, karena itu kita belajar bersama-sama. Suami memerlukan komunikasi yang baik dengan istri, dengan anak-anak. Ya, perlu itu, saudara. Seorang pria perlu komunikasi yang baik. Memang terkadang kalau pria baru berkata 500 kata, seorang istri berkata bisa 10.000 kata, saudara. Sehingga akhirnya membuat para pria kurang bisa mendengarkan istrinya. Nah, ini yang terjadi. Nah, tapi intinya semua hubungan akan berjalan dengan baik kalau komunikasinya baik, saudara. Yang ketujuh sekarang, kalau kita melihat seorang suami, kita belajar kebutuhan seorang suami. Suami perlu membangun rasa kepercayaan. Nah, karena kepercayaan ini muncul dari mana? Tidak bisa dibuat-buat. Kepercayaan ini dimulai dari integritas pribadi lepas pribadi. Ya, kita menjadi seorang istri yang bisa dipercaya oleh suami. Itu penting, saudara. Berikut, yaitu kebutuhan seorang pria adalah dia perlu tahu tentang kebutuhan anggota keluarganya.
Nah, untuk tahu kebutuhan masing-masing ya sekali lagi semua kembali kepada komunikasi. Kebutuhan suami ya. Jadi kita lihat sekarang kebutuhan utama istri. Istri memerlukan kasih sayang. Wah, para wanita dicintai. Kebutuhan utamanya adalah dicintai. Karena itu Efesus 5 ayat 22 dikatakan apa? Efesus 5 ayat 25, hai suami kasihilah istrimu. Hai suami kasihilah istrimu. Ternyata kebutuhan utama seorang istri adalah dicintai, dikasihi. Ya, didengerin. Nah, ini penting. Para pria kurang sekali untuk mendengarkan ketika istrinya berbicara, dianggap radio rusak, saudara. Iya, komunikasi. Kebutuhan istri juga ternyata perlu komunikasi. Istri perlu teman berbicara. Istri perlu didengarin, saudara. Diperhatikan. Nah, ini perlu. Berikut, istri membutuhkan keterbukaan dari suami. Nah, jadilah suami yang jujur, karena ini menjadi kebutuhan seorang istri. Lanjut, kebutuhan istri adalah butuh kesetiaan dari suami. Nah, lanjut. Nah, ini paling penting, istri butuh uang, saudara. Ya, kebutuhan istri adalah tentang keuangan. Nah, percayakan keuangan saudara kepada istri saudara. Jadilah istri yang bisa dipercaya oleh suami juga, khususnya di dalam hal keuangan. Menata keuangan dengan baik, saudara. Nah, sekarang ke anak sekarang. Kebutuhan anak. Apa sih kebutuhan anak? Kebutuhan anak yang pertama adalah anak butuh perhatian. Sesibuk apapun saudara, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, usahakan perhatikan anak saudara. Ya, dia sudah makan atau belum, PR-nya sudah dikerjakan atau belum. Nah, ini butuh diperhatikan. Anak perlu dididik. Yang kedua perlu dididik. Kesuksesan orang tua adalah tergantung bagaimana orang tua itu mendidik anaknya. Kalau anaknya baik, orang tua bangga. Anaknya siapa ini? Ya, anaknya baik, perilakunya baik, ya orang tuanya senang. Coba kalau perilaku anak itu buruk, anaknya siapa ini, saudara? Orang tuanya malu. Nah, jadi perlu dididik, saudara. Didikan tidak perlu kasar. Didikan itu kita memerlukan hikmat Tuhan dalam mendidik anak. Ya, itu sangat penting. Lanjut, motivasi. Anak perlu dimotivasi. Berikan pujian kepada anak itu, saudara. Mungkin nilainya nggak bagus, kasih pujian. Nak, kamu pintar. Padahal nilainya jelek, saudara. Ya, tapi dipuji, nak kamu pintar. Papi tahu kamu bisa jauh lebih baik dari hari ini. Besok nilaimu pasti lebih bagus. Wah, saya percaya anak itu akan semangat, saudara. Nilainya pasti akan jauh lebih bagus. Kemudian apa? Anak butuh ketegasan. Orang tua jangan pelin-pelan, harus tegas kepada anak-anak. Iya, iya, tidak, tidak. Jangan abu-abu, saudara. Ya, jadi diperlukan ketegasan. Dengan demikian anak tahu bahwa orang tuanya ini tegas. Ya, tegas itu bukan berarti suka marah-marah, bukan, saudara. Jadi diperlukan ketegasan itu tujuannya apa? Supaya anak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, saudara. Nah, kita membahas tentang perceraian sekarang. Apakah perceraian itu sebuah jalan keluar ketika rumah tangga mengalami konflik? Jawabannya tidak, saudara. Justru perceraian itu menimbulkan masalah yang baru. Itu bukan jalan keluar dalam sebuah rumah tangga. Karena itu tidak mudah membangun sebuah rumah tangga. Saya katakan, dibanding membangun tangga rumah, lebih mudah membangun tangga rumah daripada rumah tangga. Nah, kata firman tentang perceraian, perceraian bukanlah jalan keluar. Sekali lagi, kata firman Tuhan, perceraian itu bukan jalan keluar, malah menambah masalah baru, saudara. Nah, kemudian Bapak Yahweh itu membenci perceraian. Ayo kita lihat Maliaki 2 ayat 16, sebab dia membenci perceraian. Yahweh Elohim Israel berfirman, dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya, Yahweh berfirman, demikianlah kamu telah dijaga dalam rohmu, agar kamu tidak berbuat khianat, saudara. Mengapa kita nggak boleh bercerai? Karena Bapak Yahweh tidak menyukai yang namanya perceraian. Yang ketiga sekarang, yaitu kenapa tidak boleh terjadi perceraian? Karena
pernikahan itu harus kuat. Kuatnya karena Yesus, saudara. Efesus 5 ayat 22 sampai 23, para istri tunduk kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, seperti juga Hamasya, Kristus, kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh, saudara. Pernikahan akan kuat kalau dasarnya Yesus yang menjadi fondasi yang utama di dalam keluarga itu. Ya, karena itu Tuhan nggak menyukai perceraian. Yang berikut, kenapa nggak boleh bercerai? Sebab apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh yang namanya manusia, saudara. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan dia berfirman, berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibu dan akan dipersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging, sehingga mereka tidak lagi dua tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya. Saudara, jadi tidak bisa diceraikan, dipisahkan oleh apapun juga. Harusnya, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, perceraian itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kelima, kenapa tidak boleh bercerai? Karena menikah lagi, karena pasangan sudah meninggal, bukanlah perceraian. Jadi kalau menikah lagi karena pasangan meninggal, itu bukan termasuk perceraian, saudara. Memang ada istilah, ada orang yang berkata itu maut yang menceraikan, saudara. Tetapi salah satu pasangan meninggal itu bukan termasuk perceraian. Jadi intinya adalah kalau salah satunya meninggal baru boleh menikah lagi. Ya, jadi intinya adalah tidak boleh bercerai. Nah, sekarang kita akan belajar gaya hidup keluarga kerajaan sorga. Gaya hidup keluarga kerajaan sorga yang pertama adalah saling ngasihi, saling mengasihi. Itu penting, saudara. 1 Petrus 4 ayat 8, dengan memelihara kasih yang menyala-nyala antara kamu sendiri, bahkan di hadapan semua orang, karena kasih menutupi banyak dosa. Ya, jadi harus dengan kasih, Bapak Ibu. Gaya hidup mengasihi, itu penting, gaya hidup kerajaan sorga. Yang kedua, gaya hidup saling menghormati. Roma 12 ayat yang ke-10 dikatakan, di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang, seorang terhadap yang lain dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Saling menghormati. Siapa sih yang nggak pengen dihormati? Semua kita pengen dihormati, semua kita pengen dihargai, saudara. Karena itu biarlah dimulai dari kita yang menghormati orang lain pun akan menghormati kita. Berikut, jangan menyimpan amarah. Ya, gaya hidup keluarga kerajaan surga itu tidak menyimpan amarah. Dikatakan Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27. Saya bacakan. Marahlah, tetapi janganlah berdosa. Janganlah biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu. Jangan pula memberi tempat kepada si iblis. Jadi marah itu boleh, tapi amarah itu tidak diizinkan. Apalagi sampai besoknya lagi, selama seminggu marah-marah terus. Saudara, tidak. Ya, kalau pasangan saudara salah, ya kalau saudara butuh, saudara lagi nggak enak hati, saudara butuh waktu, ya lebih baik komunikasi. Aku lagi nggak enak hati, bisa nggak aku minta waktu untuk berdiam diri, jangan diganggu. Setelah itu komunikasi lagi yang baik, saudara. Jangan berlarut-larut, dibiarkan. Nah, lanjut. Gaya hidup keluarga kerajaan sorga yaitu memiliki doa intimasi pribadi, membangun mesbah keluarga bersama-sama. Itu penting, saudara. Di samping membangun mesbah keluarga, juga masing-masing anggota keluarga punya kehidupan doa pribadi lepas pribadi. Itu juga penting. Matius 18 ayat 19, lagi aku berkata kepadamu bahwa jika dua orang dari kamu sepakat di bumi mengenai setiap perkara, apa saja yang mereka minta akan terjadi pada mereka, dan Bapakku yang di sorga akan memberikannya. Saudara, wow, saudara, jadi punya hubungan yang intim, pribadi lepas pribadi. Suami punya hubungan intim dengan Tuhan, istri punya hubungan yang intim dengan Tuhan, anak-anak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Yang kelima yaitu menghormati pernikahan.
Ibrani 13 ayat 4, perkawinan itu mulia dalam segala hal dan persetubuhan itu tidaklah cemar, tetapi Elohim akan menghakimi para pencabul dan para bezina. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga yang hidup sesuai dengan kerajaan sorga adalah menghargai pernikahan. Suami saudara adalah anugerah dari Yesus, istri saudara adalah anugerah dari Yesus, anak-anak saudara adalah anugerah dari Yesus. Karena itu, hargai pernikahan, hargai anugerah saudara, yaitu keluarga, anggota, setiap keluarga saudara itulah anugerah dari Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara, yang keenam, yaitu kalau kita melihat gaya hidup keluarga kerajaan sorga, ada pengajaran. Roma 14 ayat 19 dikatakan demikian, maka selanjutnya marilah kita mengejar hal-hal damai sejahtera dan hal-hal kebangunan yang seorang terhadap yang lain. Sebuah keluarga akan menjadi kuat, sebuah keluarga akan menjadi strong family kalau di dalamnya ada firman Tuhan, ada pengajaran firman Tuhan. Ya, perlu membaca Bible sebagai suami, sebagai istri, perlu membaca Bible, anak-anak perlu membaca Bible, sehingga punya pemahaman yang baik tentang firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan dengan demikian, firman Tuhan yang menjadi landasan, fondasi bagi keluarga kita masing-masing. Apapun yang terjadi, ingat, semua bercermin kepada firman Tuhan, berkaca kepada firman Tuhan. Firman Tuhan digambarkan sebagai cerminan. Ya, saya percaya setiap Bapak Ibu sering bercermin. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah ada noda di wajah kita, ada yang salah di wajah kita mungkin. Lalu ketika ada noda di wajah kita, kita membersihkannya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita berkaca hidup kita pada firman Tuhan, kita tahu ada yang salah dari hidup kita, kita membenahi, kita mengevaluasi diri kita, dan saya percaya kita akan disempurnakan oleh Yesus dari hari ke hari seturut dengan firman-Nya. Karena itu saudara, lewat pengajaran SOS malam hari ini, biarlah setiap iman kita dikuatkan, anggota keluarga saudara diberkati, menjadi keluarga yang sukses, diberkati Tuhan, dikenan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.